Ibu kota yang tak pernah tidur. Disinilah jantung Indonesia berdenyut. Dengan segala hiruk pikuknya yang tiada henti. Jakarta, kota dengan sejuta cerita dan pesona. Dari gedung pencakar langit yang menjulang tinggi, hingga warung-warung kaki lima yang selalu ramai pengunjung. Di siang hari, Jakarta dipenuhi oleh para pekerja keras yang mengejar mimpi mereka. Sementara di malam hari, gemerlap lampu kota menyala, menghidupkan suasana malam yang penuh semangat. Halo Sobat Iwa, kita jalan-jalan bareng lagi yuk. Kita lanjut lagi ngulik nama-nama jalan di Jakarta. Siapin cemilan, duduk yang nyaman, bareng saya, Abang Haikal, abang favorit Abang Noni Jakarta Pusat tahun 2024. Karena kita akan seru-seruan sambil belajar sejarah yang nggak ngebosenin. Let's go! Asal-usul nama wilayah Jakarta. Yang pertama kita mulai dari Tegal Parang. Tegal Parang yang ada di Jakarta Selatan ini punya cerita asal-usul nama yang seru banget. Jadi dulunya, daerah ini tuh masih penuh dengan alang-alang yang sangat tinggi. Kebayangkan kayak ladang yang luas banget dan ditumbuhi oleh alang-alang liar. Nah, alang-alang ini biasanya disebut tegalan sama orang-orang dulu. Karena alang-alang ini tinggi banget dan tumbuh di mana-mana, penduduk sekitar sering banget motongin alang-alang itu pakai parang atau golok. Parang jadi alat yang sangat penting buat bersihin tegalan itu. Jadilah gabungan kata tegal yang artinya lahan luas atau ladang dan parang yang artinya golok atau alat pemotong. Akhirnya nama Tegal Parang pun muncul dan dipakai sampai sekarang. Jadi setiap kali lewat daerah Tegal Parang, inget deh sama cerita seru ini. Pasar Rumput. Dulu banget Pasar Rumput itu bukan tempat buat beli barang-barang kayak sekarang. Tapi ini adalah spot keren di mana para tukang rumput berkumpul. Di masa lalu banyak tukang rumput yang jualan rumput segar untuk kalangan menir Belanda yang tinggal di kampung elit Menteng. Para menir ini butuh rumput buat taman-taman mereka yang super keren. Makanya tukang rumput ini selalu nongkrong di sini, siapin rumput-rumput segar buat mereka. Jadi, nama Pasar Rumput itu berasal dari kebiasaan para tukang rumput yang berkumpul di tempat ini, yang akhirnya jadi nama legendaris sampai sekarang. Boplok. Tempat ini dikenal dengan nama tanah perusahaan kontraktor Belanda yang bernama NV de Bouwplok. Nah, de Bouwplok itu dalam bahasa Belanda artinya tim konstruksi. Orang-orang sekitar zaman dulu suka nyebut area ini dengan nama singkatan dari NV de Bouwplok yang lama-lama berubah jadi Boplok. Jadi nama Boplok itu sebenarnya adalah adaptasi dari nama perusahaan konstruksi Belanda yang pernah mengelola tanah di area itu. Ragunan. Sobat Iwa penasaran nggak sih kenapa nama Ragunan itu bisa muncul? Jadi ceritanya agak keren nih. Nama Ragunan sebenarnya berasal dari kata wiraguna. Nah, wiraguna ini adalah gelar yang dulu dipakai oleh tuan tanah pertama di kawasan ini, yaitu Hendrik Lucas Cardel. Hendrik Lucas Cardel ini mendapatkan gelar wiraguna dari Sultan Banten yang bernama Abu Nasar Abdul Qohar. Sultan Banten sendiri adalah putra dari Sultan Ageng Tirtayasa. Jadi nama Ragunan itu merupakan bentuk penghormatan dan pengakuan terhadap tuan tanah pertama yang punya pengaruh besar di daerah itu pada masa lalu.
Gimana, menarik kan? Setiap nama tempat punya sejarahnya sendiri yang bikin kita makin ngerti dan menghargai asal-usulnya. Selanjutnya Depok. Jadi dulu banget daerah ini punya cerita unik yang bikin nama Depok jadi terkenal. Ternyata Depok berasal dari kata depot atau depo, yang artinya garasi atau tempat parkir. Jadi zaman dulu, Depok itu adalah tempat di mana kereta api disimpan atau digarasi setelah selesai beroperasi. Bayangin aja, di sini ada banyak kereta yang parkir. Jadi sebutan depo kereta api pun akhirnya disingkat jadi Depok. Dan dari situlah nama Depok berasal dan dikenal hingga sekarang. Pondok Gede. Sejarah tahun 1775, lokasi ini merupakan lahan pertanian dan peternakan yang disebut ondernaming. Di sana terdapat sebuah landhuis atau rumah besar tempat tinggal sekaligus tempat mengurus usaha pertanian dan peternakan milik Johannes Hojiman. Karena merupakan satu-satunya bangunan besar yang ada di lokasi tersebut, masyarakat pribumi menyebutnya Pondok Gede. Nah, gimana Sobat Iwa jalan-jalan kita kali ini? Pasti masih seru kan? Semoga perjalanan kita kali ini membuat kalian lebih mengerti dan lebih menghargai setiap sudut-sudut kota Jakarta kita ini. Dan kalau kalian punya nama jalan yang ingin kalian tahu dan penasaran sejarahnya, kalian boleh komen di bawah. Dan jangan lupa juga untuk like dan subscribe agar tidak ketinggalan info menarik lainnya. Iwa TV The Pilot, simply inspiring. Berkarya manusia lewat properti, nikmati gaya hidup yang menginspirasi, dan kami bangga karena semua sketsa ada di Iwa TV untuk